Pemilik kedai cepat-cepat mengiyakan sambil tersenyum. Dengan bimbang, Acu meliriknya. Lalu dengan kekenyangan bertanya padanya, "Kecanduan berlagak jadi bodhisattva ya?" Seorang bocah laki berusia 2 atau 13 tahun melihat bahwa pakaian mereka luar biasa dan sangat murah hati, serta berwajah rupawan. Ia segera menghampirinya mereka sambil meringis, lalu berkata pada Yuan Yu, "Tuan besar, beri aku minum arak." Dengan cukup tertarik, Yuan Yu memandang bocah itu. Ia berpaling, sembari sang pemilik kedai memberi uang sedikit, lalu berkata, "Beri dia seguci arak, jangan dicampur air. Kalau dia tak habis meminumnya, jangan anggap aku mengundangnya makan. Kau langsung pukul dia, lalu kirim dia ke pejabat setempat." Mendengar perkataan itu, anak itu tersenyum riang, lalu dengan gembira berlalu. Acu tiba-tiba menyeletuk, "Anak yang begitu kecil, kenapa minum seguci arak? Kalau kau tak membiarkannya mencobanya, dia selamanya tak akan tahu benda macam apa itu." Yuan Yu berkata dengan hambar, "Sekali kalah, setelah itu baru akan mengingatnya." Mendengarnya, Acu tertegun. Langkah kakinya melambat, tertinggal di belakangnya. Yuan Yu berjalan 2 langkah, lalu melihatnya tak mengikutinya, berpaling dan sambil mengernyitkan dahi bertanya, "Ayo jalan, apa yang kau pikirkan?" Acu tersadar, ia segera mempercepat langkahnya dan menyusul ke depan. Sekali kalah, setelah itu baru akan mengingatnya. Akan tetapi, Yuan Yu, kau sudah menelan berapa banyak kekalahan, kenapa masih belum mengingatnya juga? Ketika sedang memikirkannya, wajahnya sekonyong-konyong terasa nyeri karena terbakar. Dar! Suara petasan terdengar dekatnya. Ternyata petasan itu meledak di atas ubun-ubun Acu. Acu terkejut ketika sedang berpaling dan melihatnya. Ia merasa sesuatu tiba-tiba menyergap dari depan. Yuan Yu menarik tangannya dengan gesit menyeretnya, lalu memeluknya. Ia mundur beberapa langkah, sepasang mata tajam yang sipit melirik ke atas, penuh amarah. "Kenapa? Kau terluka?" Acu menenggah dan melihat loteng rumah makan. Saat itu di tingkat 2, orang-orang sedang melempar petasan tanpa memperhatikan apakah di bawah ada orang atau tidak. Selain dirinya, ada beberapa orang yang juga kebetulan terkena. Saat ini banyak orang sedang memaki-maki di bawah loteng, namun semuanya ditenggelamkan oleh suara petasan. Yuan Yu menarik tangan Acu yang menutup wajahnya. Wajahnya nampak kemerahan. Sama-sama nampak ada 2 tempat lebih merah. Aku tak mau wajah Yuan Yu menjadi tak enak dilihat. Tak apa-apa dan tak sakit. Acu masih tak terbiasa dipandangnya olehnya seperti itu. Dengan mengerahkan sedikit tenaga, ia hendak menarik tangannya yang digenggam oleh Yuan Yu. Namun Yuan Yu sama sekali tak bergeming. Telapak tangannya agak lambat. Dengan sama-sama Acu dapat merasakan urat-urat yang kuat dan kepalan di tangan kanannya itu. "Benar-benar tak apa-apa," ia berkata dengan agak jengah. "Juga tak membuat cacat wajahku." "Wajah seorang wanita sangat penting. Kau saja yang tak memperdulikannya," kata Yuan Yu berkata dengan hambar. Namun, walaupun nada suaranya tak enak didengar, maksudnya baik. Acu pun tak bertengkar dengannya. Namun, tak nyana. Setelah itu Yuan Yu masih menambahkan, "Tapi dengan wajahmu yang seperti ini, cacat atau tidak bukan masalah besar." Acu tertegun tak nyana. Tak sampai 3 kata, penyakit lamanya kumat lagi. Ia pun membalas, "Memang cuma kamu yang ganteng sendiri." Ekspresi wajah Yuan Yu nampak membenarkan perkataannya itu. Ia berbalik berjalan ke arah sang pemilik kedai. Acu khawatir apakah ia akan berkelahi dengan orang lain karena masalah yang begitu sepele. Namun tak nyana, setelah berdiri sejenak ia berbalik dan kembali. Acu memburu ke depan bertanya, "Untuk apa kau pergi ke sana?" "Mengingat nama." Acu meleletkan lidahnya. "Ternyata kau begitu pendendam." Alis Yuan Yu terangkat. "Apa yang kau pikirkan? Aku mencium bau wangi arak yang pekat di dalam. Besok aku akan datang untuk makan." Acu merasa murung. Sebelumnya tidak seperti ini. Kenapa sekarang setiap kali berbicara dengannya, dirinya selalu jatuh di bawah angin? Sambil mengenyutkan keningnya, ia mengikuti di belakangnya, namun tak melihat bahwa alis laki di depannya itu perlahan terangkat dengan puas berdiri. Angin malam sunyi dan indah. Di kedua sisi jalan, para pedagang asongan seringkali maju menawarkan dagangan mereka.
Dan ada pula anak-anak perempuan pedagang bunga yang sering berlari mendekati sambil memuji-muji wajah jelita Acu untuk meyakinkan Yuan Yu agar membelikan bunga untuk sang istri. Yuan Yu dengan tenang menerima kesalahpahaman itu. Di sepanjang jalan ia membeli 3 keranjang bunga, namun memberikan semuanya kepada Acu untuk ditenteng. Dirinya sendiri dengan santai berjalan di depan. Acu seperti seorang gadis pelayan mengikuti di belakangnya sambil menenteng bungkusan besar dan kecil. Orang-orang yang lewat semua memperhatikannya. Sedikit demi sedikit, gadis-gadis kecil penjual bunga tak lagi datang. Mungkin dalam sesaat ia sudah merosot dari kedudukan sebagai istri ke seorang pelayan. Sementara orang-orang di sekitar mereka dengan ringan melayang-layang masuk ke telinga Acu. Coba lihat tuan muda itu, benar-benar tampan. Bahkan gadis pelayan yang mengikutinya juga begitu cantik. Acu mengerutkan keningnya dengan murung. Apakah dirinya begitu mirip seorang gadis pelayan? Lebih dari 10 tahun telah berlalu, kenapa masih juga menjadi gadis pelayannya? Angin di tepi danau agak lebih kencang. Mereka berdua berjalan menyusuri pinggiran sungai. Tempat ini amat tenang. Tak ada orangnya. Langkah kaki mereka semakin lama semakin perlahan. Namun siapapun tak ada yang membuka mulut. Seakan tak tega memecahkan ketenangan yang sulit ditemui ini. Sejak kemarin malam sampai sekarang, mereka berdua tak menyinggung masalah perpisahan 2 tahun lalu. Kehidupan sekonyong-konyong mempertemukan mereka di tempat ini. Jauh dari Dakia, jauh dari Yanbei. Tak ada pertarungan politik dan peperangan. Tak ada intrik di sini. Kehidupan tenang. Burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga menebarkan keharuman. Bahkan udara pun begitu murni dan segar. Pikiran mereka menjadi santai. Tak ada yang ingin menyinggung masalah-masalah merusak hati itu. Di permukaan danau, angin sepoi-sepoi bertiup. Sinar rembulan pucat seakan menggumpal di bawah bayangan lembayung subuh. Tanpa terasa, mereka berjalan sampai ke pohon elm tua yang besar itu. Langkah kaki Yuan Yu mau tak mau berhenti. Ia menengadah memandang puncak pohon yang lebar. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir berkelebat dalam benaknya. Dengan berbagai lika-liku tak nyana mereka kembali ke tempat ini. Acu memandangnya, seorang laki-laki tampak tinggi dan tegak. Wajahnya tampan, hanya tak lagi angkuh dan ketus seperti dahulu. Berganti dengan sikap tenang dan anggun seperti sekarang. Di matanya, kadang terlihat suka duka kehidupan. Kalau diperhatikan dengan seksama, hal itu nampak dengan jelas. Berulang kali lulus dari maut, dicampakkan keluarga dan menanggung nama buruk. Terpaksa masuk ke tempat yang buruk. Dalam 2 tahun dengan sekuat tenaga mendirikan pekerjaan besar. Bagaimana ia bisa begitu santai seperti seperkataannya? Aku belum mati. Itu. Beberapa hari belakangan ini, dirinya sedikit demi sedikit mendengar tentang situasi saat itu. Setelah dirinya mengikuti Lice pulang ke Biantang, Dakia 7 kali mengirim surat ke Biantang, namun Lice untuk menyerahkan Acu. Yanbei pun mengirim pasukan untuk mengancam Biantang. Mereka beberapa kali bertempur di perbatasan barat daya dengan Biantang. Akhirnya, Wei Guang secara pribadi muncul membawa pasukan baru dari barat daya ke Biantang untuk menekan Lice. Walaupun seluruh dunia tahu bahwa pada saat ini Dakia tak berani benar-benar berperang dengan Biantang. Di dalam Biantang sendiri, semua orang merasa sangat tak puas dengan semua tindakan yang dilakukan oleh Lice. Bahkan sampai ada orang yang berapa kali menerjang ke dalam istana, meminta agar Acu si wanita pembawa masalah itu dikeluarkan. Saat itu, walaupun Lice cukup kuat untuk melindungi Acu, ia sama sekali tak dapat melindungi pasukan Qiuli, kecuali kalau ia ingin secara terang-terangan memutuskan hubungan dengan Dakia. Saat itu, Raja Qinghai yang daerahnya berada di luar wilayah Qimeng tiba-tiba dengan tak disangka-sangka berhasil merubuhkan panji-panji Dakia. Ia mengirim seorang utusan yang membawa peta 8.000 li wilayah mereka dan melemparkannya ke aula kekaisaran. Sampai saat ini, semua orang baru tahu bahwa Raja Qinghai yang namanya menggetarkan Qimeng adalah tuan muda keempat keluarga Yuan yang tewas di Yanbei 2 tahun yang lalu. Dia adalah Yuan Yu. Kejadian-kejadian setelahnya berlangsung dengan sangat alami. Yuan Yu kembali ke ibu kota dengan kekuatan militer yang kuat dan dukungan keluarga Yuan. Ia mengalahkan Wei Guang, merebut kedudukan ketua Dewan Tetua dan menjadi menteri perang Dakia. Dan tentunya mengubah taktik menekan Biantang dengan kekuatan militer itu. Acu masih tak mau memikirkan tentang berapa banyak hujan darah yang tersembunyi di balik percakapan pendek orang-orang kota itu.
Mereka adalah orang-orang yang menetes dari jalan kekuasaan yang belum mendarah itu dan tahu seberapa dalam air di dalamnya. Walaupun permukaannya nampak tenang, di dasarnya entah berapa gelombang yang bergulung-gulung dengan dahsyat. Sisa-sisa lentera memenuhi danau, warnanya cemerlang bagai emas. Acu menengadah, sinar matanya sama-sama mengandung rasa duka. Ia memandangi Yuan Yu lalu dengan suara rendah berkata, "Kabarnya, orang dapat menghubungi dewa melalui pohon elm. Semakin tua pohonnya semakin ampuh. Asalkan kita mempersembahkan benda-benda yang kita sayangi, ia akan melindungi keluarga dan teman-teman kita, entah benar atau tidak." Yuan Yu masih berdiri dengan tenang, tak berkata apa-apa. "Apakah kau mempercayainya?" Acu bertanya dengan lirik. Yuan Yu perlahan memicingkan matanya yang sipit, lalu berkata dengan perlahan, "Tidak percaya." Acu memandanginya lalu perlahan tersenyum. Ia tak dapat mengatakan apakah hal itu menggembirakan atau menyedihkan. Tidak percaya. Dengan perlahan, ia mengansurkan tangannya. Telapak tangannya yang ramping dan putih bersih perlahan-lahan membuka. Matanya terang benderang bagai bintang, namun sudut-sudut bibirnya nampak sedih. Dengan lirih ia berkata, "Kau benar-benar tidak percaya?" Yuan Yu menunduk. Ia melihat dua buah pei kumala yang putih berkilauan itu. Waktu datang dan pergi sekonyong-konyong memukau sosoknya di tempat. "Yuan Yu, sebelumnya kau mengira bahwa tak akan ada kesempatan lagi." Acu tersenyum dengan lembut. Matanya melengkung ke atas, namun tetes-tetes air mata berlinangan di dalamnya. Bibirnya bergetar perlahan. "Kukira untuk seumur hidupku, aku tak akan mempunyai kesempatan untuk membalas budi dan cintamu." Malam pekat, punggung Yuan Yu nampak begitu berat, seakan orang tak bisa melihat menembusnya. Sepasang matanya terus memandanginya. Sepasang biji matanya yang hitam legam tak terukur dalamnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya terus menatapnya, seakan hendak menembus dirinya dan melihat tempat lain. Tiba-tiba Yuan Yu menghela napas dengan berat. Ia mengansurkan sepasang lengannya dan memeluk bahunya, lalu dengan tenang berkata, "Siapa yang ingin kau balas?" Air mata Acu bercucuran. Dengan patuh ia bersandar di dadanya. Berbagai macam perasaan yang sukar dilukiskan muncul dalam hatinya. Dirinya berdiri di depan dadanya. Dari tubuhnya sama-sama tercium aroma yang sudah akrab dengannya. Sebuah kehangatan yang lembut menyebar ke suku tujur tubuhnya. Dengan tenang ia memejamkan matanya. Angin malam membalai tubuh mereka. Di kejauhan nampak kerumunan orang yang riang gembira. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidupnya ia merasa bahwa kebahagiaan semacam itu begitu dekat dengan dirinya. Begitu dekatnya hingga malam napasnya ia dapat menyentuh rasa bahagia itu. "Yuan Yu," Acu sekonyong-konyong mengangkat kepalanya dengan wajah berlinangan air mata. Ia tersenyum ke arahnya. "Tetap hidup, benar-benar bagus." Ketika mendengarnya, hati Yuan Yu terasa pedih, akan tetapi di dunia ini mungkin tak ada orang lain yang dapat lebih memahami makna tersirat keempat kata itu. Dengan lembut ia menunduk dan mencium pipinya. Menggumam ia mengulangi perkataannya. "Benar, tetap hidup, benar-benar bagus." Di kejauhan nampak lentera berwarna-warni bagai kaca berwarna. Tahun baru di kota Qiangyang sudah dekat. Di tahun baru ini, semuanya begitu menjadi baru. Hari pertama tahun baru. Perjamuan menyambut tahun baru. Lentera terang benderang tergantung di aula Giqiao. Makanan lezat lengkap berlimpah ruah. Lengan baju penari bagai awan. Xiao Yang mengenakan jubah brokat berwarna hitam. Di atasnya disulam naga-naga dalam balutan dari benang emas, ditemani matahari dan bulan pancawarna serta awan brokat. Di kepalanya ia memakai mahkota tinggi dari batu kumala hijau yang disepuh emas. Rambutnya digulung dengan heroik, alisnya yang bagai pedang masuk ke pelipisnya. Sambil tersenyum, ia duduk di kursi pertama sebelah kiri di bawah singgasana, dengan ramah menjamu seluruh pejabat sipil dan militer di istana. Hari ini adalah hari perjamuan musim semi Dakia. Walaupun cuaca musim dingin di luar sangat dingin, salju turun dengan lebat. Peperangan di barat laut belum berhenti. Di timur laut beberapa suku ingin mendirikan negara mereka sendiri. Panen gagal, sungai meluap, dan di istana para menteri sipil dan militer saling menjelekkan serta diam-diam bertarung. Semua ini tak mengurangi keramaian dan kemewahan yang nampak di istana.
kaca berwarna seindah kain brokat, makanan lezat berlimpah ruah, wajah wanita cantik bagai kumala, pinggang ramping anggun bagai pohon liu, bejana arak dituang habis, dupa yang bagai madu. Lebih dari 1.000 lampu minyak dari kulit sapi putih menerangi aula utama hingga terang benderang. Komandan-komandan barak pasukan besar seperti Baizi, Kiliao, Cao Ce, Yao Seng, Beihai, Dong Jin, dan lain-lain, serta raja-raja vasal, komandan-komandan garnisun, para pejabat sipil dan militer istana, kepala keluarga bangsawan. Semuanya bergabung di bawah satu atap di hari raya yang selalu damai dan mewah ini, bersama-sama merayakan musim semi yang bercuaca baik untuk tanaman bagi Dakia yang agung. Hari ini tak ada orang yang menyinggung tentang masalah peperangan dan pertarungan. Di sana yang mengecewakan itu, minum arak sampai mabuk, musuh bebuyutan di hari biasa duduk bersama sambil berangkulan, minum arak bersuka hati, sesuka hatinya, menggoda wanita cantik dalam pelukan. Aula agung penuh tari dan nyanyi untuk merayakan hari baik. Para pejabat tinggi seringkali mengangkat cawan mereka dan berpaling ke arah singgasana, namun bukan kepada kaisar sekarang, melainkan memberi hormat dari jauh pada pangeran ke-14 pemuda yang berkuasa itu. 3 tahun yang lalu mungkin tak ada orang yang menyangka bahwa akan ada suatu hari seperti ini, bahwa si rubah tua keluarga Wei Guang yang terkenal tajam matanya pun tak menduganya. Waktu 3 tahun yang pendek dapat membuat seorang pemuda yang dahulu berkubang dalam lumpur dengan sebuah langkah raksasa menduduki posisi ini. Namun sekarang, keluarga kekaisaran Dakia sedang mengeranggas. Zhou Qi dan Zhou Jue sudah mati. Zhou Ce diturunkan kedudukannya. Zhou Song cacat karena tangannya buntung. Hanya tersisa pangeran ke-14 ini yang seorang diri menopang Dakia. Oleh karenanya, sesepuh keluarga Wei pun mau tak mau harus bersujud di hadapan pangeran ini dengan sepenuh hati mendukungnya naik tahta. Zhou yang duduk di tempat yang tinggi di aula itu. Jenderal Barak Cao Ge maju ke depan untuk bersulang dan dengan hambar ia mengangkat cawan sambil menunduk. Arak pun masuk ke dalam tenggorokannya. Jenderal Barak Cao Ge telah menunjukkan kesetiaan dan rasa hormatnya pada Zhou Yang. Akhirnya, setelah dirinya sedikit menunduk, sang jenderal dengan girang turun dari panggung. Cahaya dan bayang-bayang memenuhi segala penjuru. Segerombolan penyanyi wanita masuk ke dalam aula, mengangkat tinggi-tinggi lengan jubah mereka yang bagai cawan, menunjukkan keluasan gerakan pinggang mereka yang bagai ular air, dengan seketika menarik perhatian semua orang. Zhou yang berada di tengah bayang-bayang, sudut-sudut bibirnya dengan sama-sama terangkat, membuat seulas senyum dingin yang tak mudah dilihat orang. Ia masih mengingat jenderal itu. Tak sampai 4 tahun yang lalu, ia juga di aula agung ini. Karena kedudukan yang rendah, ia diberi tempat duduk di bawah. Ketika hendak bersulang pada Zhou Qi, dengan tak sengaja, jenderal itu menginjak jubahnya. Arak pun menumpahi sekutu tubuhnya. Saat itu sang jenderal hanya memandangnya sambil mengerucutkan kening. Lalu dengan sikap merendahkan mendengus dingin berkata bahwa kejadian itu membawa sial, lalu melambaikan tangannya dan berlalu. Namun dalam waktu 4 tahun, ia telah berubah menjadi begitu anggun, memperlakukan semua orang dengan sopan. Perubahan sifat yang benar-benar mengagumkan. Zhou yang berpaling, dengan sudut matanya ia melirik ke arah singgasana yang menghilang di kegelapan yang berat itu. Ia memandangnya untuk waktu yang lama. Bayangan lentera jatuh di wajahnya. Untuk sesaat wajahnya nampak muram. Sekarang ia duduk di sini. Semua yang dilihat matanya penuh kanopi kaca kereta kencana. Semua yang didengar telinganya tanpa kecuali adalah penilaian penuh pujian. Tiba-tiba ia merasa bahwa semua yang dahulu begitu jauh sekarang ada dalam jangkauannya. Tarian dan nyanyian telah berhenti. Dengan penuh tekad ia berpaling sambil terus menunjukkan sikap dan ekspresinya sekarang. Sinar rembulan di luar menembus daun pintu aula agung, ditemani oleh angin sopai-sopai. Seorang pengawal yang waspada mengerenyitkan hidungnya. Ia berkata pada pengawal di sampingnya, "Kenapa ada bau asap?" Pengawal itu juga mencium-cium, namun dengan kebingungan menggeleng. "Kau salah cium." "Salah." Pengawal itu tak berani bersuara. Ini adalah halaman dalam keluarga kekaisaran. Di aula agung perjamuan musim semi sedang berlangsung. Siapa yang berani menyalakan api?
Sinar rembulan menerobos masuk ke dalam aula, diiringi angin masuk ke dalam gerbang istana. Namun kuil leluhur Cheng Huang yang sudah bertahun-tahun terkunci penuh asap dan abu. Debu mencekik orang, abu tebal yang tersisa dari tahun lalu bagaikan kain satin pucat. Angin dingin mendadak bertiup dan mencabik-cabiknya hingga tersebar ke segala penjuru. Di bagian dalam aula yang remang-remang, singgasana sang kaisar bertahtakan batu mulia dan mutiara, bagai meteor di malam hari yang gelap, dengan tajam memecahkan keheningan. Namun debu yang berterbangan itu bagai arwah penasaran yang tak mau diusir, berputar-putar dengan kacau di segala penjuru. Kaisar Zhengde yang seharusnya duduk di aula Qi Qiao saat ini justru duduk sendirian di kuil leluhur Cheng Huang. Di hadapannya adalah aula perkabungan yang luas dan mewah. Aula itu penuh sesak dengan papan-papan arwah yang berderet sampai jauh, begitu tinggi, begitu padat, menggunung sampai ke langit-langit. Bagai berpasang-pasang mata yang sama-samar dengan dia menatapnya tanpa berkedip. Waktu berputar kembali, membawa angin dari alam baka, menerobos ke papan arwah, menimbulkan suara tangis seperti gumaman yang suaranya teramat rendah. Prang! Sebuah suara keras mendadak memecah kesunyian aula itu. Cawan gelas berwarna dalam genggaman sang kaisar jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Anggur yang berwarna merah terang di dalamnya tumpah ke lantai, menebarkan aroma yang aneh mengikuti pola guratan abu mengalir dengan berkelok-kelok. Kaisar yang sedang tidur dengan nyenyak sambil tersandar di kursi bangun dengan terkejut. Dengan kebingungan ia membuka matanya. Di bibirnya nampak senyum seorang tua dengan nada riang. Dengan suara pelan ia berkata, "Datang lagi untuk menggoda Jen." Suara hangat bahkan mengandung tawa. Namun di suasana seperti ini terdengar aneh dan menyeramkan. Kasim kecil penunggu pintu agak gemetaran. Dengan hati-hati ia melirik ke dalam. Namun duk, ia ditendang keras oleh seorang Kasim senior. "Tunggu di luar." Kasim tua itu berbicara dengan suara yang tak cepat maupun lambat. Sang Kasim kecil cepat-cepat berlutut di lantai, begitu ketakutan sampai tak berani menghembuskan napas. Tak lama kemudian ia muncul keluar sambil menangkap. Sang Kasim tua mengambil arak cair di sampingnya, dengan perlahan melangkah maju dan menaruhnya di meja teh di samping kaisar, mengisi sebuah cawan sambil penuh bagai sang kaisar. Lalu dengan suara lembut seorang Kasim berkata, "Yang mulia, apakah yang mulia permaisuri menggoda Anda?" "Benar," kata sang kaisar sambil tersenyum riang dan berkata, "Kau tahu, dia suka sekali berbuat kenakalan. Sifatnya juga suka menggoda, sama sekali tak bersikap sebagai seorang ibu negara." Sang Kasim tak tersenyum, hanya menjawab dengan suara biasa, "Kalau yang mulia bicara seperti ini, andaikan yang mulia permaisuri mendengarnya, beliau akan marah pada Anda." Sang kaisar tertawa terkekeh-kekeh menggeleng-gelengkan kepala, lalu mengambil postur yang lebih nyaman sambil bersandar di singgasana yang lebar. Ia berkata dengan suara pelan, "Coba kulihat dia marah atau tidak." Setelah itu ia memejamkan matanya. Beberapa tahun belakang ini istana mengalami berbagai perubahan. Permaisuri Muhe telah meninggal dunia. Posisi permaisuri kosong, namun sebelum permaisuri Muhe, kaisar juga mengangkat beberapa orang permaisuri. Entah permaisuri siapa yang disebut sebagai dia sekarang. Sang Kasim tua menunduk. Ia tak memungut pecahan gelas di atas meja, hanya memungut sehelai rumput yang amat kecil di tengah arak yang tumpah. Memasukkannya dengan hati-hati ke dalam sebuah kotak emas, lalu mundur ke sebuah tempat yang gelap di sampingnya. Jubahnya yang hitam kelam melebur dalam kegelapan malam yang penuh suasana pemakaman, seakan masuk ke dalam lautan hitam yang tak bertepi, hilang tak berbekas. Perjamuan musim semi hampir tiba. Para pelayan istana menenteng lentera melewati pintu gerbang istana, lalu menyalakannya satu demi satu. Cahaya yang jernih dan berkilauan pun menerobos bagian dalam istana yang sepi, membuat dekorasi istana itu semakin mengagumkan. Bagai sebutir mutiara yang berkilauan, suara tawa dan canda yang ramai terdengar dari aula depan. Bagai gelombang demi gelombang ombak yang berat, membuat suara-suara yang memberi selamat pada kaisar menembus kesunyian malam. Suara gentak berdentang. Para pejabat sipil dan militer yang tak terhitung banyaknya turun memberi hormat. Dari aula Gikiao sampai ke jalan awan,
menyebar sampai ke seluruh istana. Suara semoga yang mulia hidup selama-lamanya mengguncang malam di kota Zhenhuang. Seekor burung gagak yang terbang malam mendekat dari langit. Seorang pengawal muda yang naib menengadah dan berseru, "Burung gagak!" Namun pengawal di sebelahnya langsung menendangnya. "Kau tahu apa? Itu burungku Cica." Hari itu di kota Zhenhuang turun salju yang besar yang tak putus-putusnya, membuntu lembah bagai besi. Sang kaisar dalam mimpinya mengerenyutkan dahi. Dia memanggil dengan suara pelan, "Anfu, siapa yang ribut di luar? Suruh mereka melankan suara mereka sedikit." Sang Kasim tua mengiyakan di tengah kegelapan, lalu berkata dengan suara pelan, "Yang mulia, itu adalah para menteri yang memberi selamat pada Anda di aula Qiqiao. Beri selamat pada ayahanda kaisar." Sang kaisar sepertinya sudah mabuk. Dengan menggumam ia berkata, "Beritahu semuanya, agar setelah perjamuan selesai menungguku sebentar." Sang Kasim tua mengangguk-angguk. "Baik, itu adalah kejadian bertahun-tahun silam. Namun sebenarnya beberapa tahun yang silam sang kaisar sudah melupakannya. Sang kaisar saat itu masih belum menjadi seorang kaisar, melainkan hanya seorang pangeran yang tak disukai. Ibunya adalah seorang selir yang dibawa oleh King Qiu. Namun setelah melahirkan anak, ia sepertinya telah dilupakan oleh suaminya. Ia dan ibunya hidup di istana dengan sangat tenang, seperti seekor kucing yang penurut, hidup tanpa ada yang memperhatikan mereka. Bahkan ayahanda kaisar pun sampai lupa memberinya nama. Saat ia berusia 7 tahun dan mulai bersekolah, kekeluargaan kekaisaran akhirnya ingat akan keberadaannya. Dirinya masih ingat ketika hari itu Kasim yang ditugaskan untuk mengurusnya melapor pada ayahanda kaisar. Ayahanda kaisar sedang tidur siang di kamar tidur selir Hua yang saat itu paling disukainya. Dirinya dan sang ibunda hanya dapat berlutut di lantai yang sedingin es, terus berlutut selama 2 jam, menunggu sang ayah bangun. Ayahanda kaisar berbaring di siku selir Hua yang seputih salju. Dengan sedikit mengenyutkan dahi, ia melihat keluar dari tirai jendela ke arah ibu dan anak yang asing itu, seakan sedang berusaha keras mengingat wajah mereka. Akhirnya, sambil tertawa pelan ia berkata, "Namai diaku." Setelah keluar dari pintu, sang Kasim kecil tak henti-hentinya memberi selamat pada ibunda. "Ku berarti sinar cemerlang, matahari terbit. Maksudnya cerah, rupanya kaisar sangat sayang pada yang mulia." Ibunda meneteskan air mata dengan girang. Ia mengambil uang yang sedikit dan menghadiahkannya pada orang-orang istana yang tamak. Namun dirinya diam-diam berpikir, "Ku berarti lambat." Ayahanda kaisar bukannya berkata bahwa dia adalah putra yang datangnya terlambat. Dirinya tumbuh dewasa dengan tenang sampai ketika ia berusia 9 tahun. Ibunda akhirnya meninggal dunia di sebuah malam hujan. Sambil terbatuk-batuk sang ibu menutup mulutnya, takut suaranya berlalu keras dan mengganggu wanita tua di luar yang sedang tidur. Di dalam istana, para selir yang bertahun-tahun tak dicintai dan tak mempunyai dukungan keluarga yang kuat sama dengan lumpur di tepi jalan. Siapapun dapat menginjak-injak mereka. Namun di istana pangeran yang makmur ini, kedudukan dirinya nampak juga tak lebih tinggi. Beberapa hari ini, mereka berdua, ibu dan anak, sudah berapa kali dimarahin karena hal ini. Ibu pun sudah mati. Saat ditemukan pagi keesokan harinya, mayatnya sudah kaku dengan mengenakan pakaian berkabung. Dirinya duduk di lorong taman bunga, memandangi sang ibu ditutupi dengan sehelai kain putih dan diusung keluar. Angin pagi agak dingin meniup kain putih yang menutupi dahi sang ibunda. Di balikan kain itu, wajahnya pucat pasi bagai kertas yang digulung rapi. Dirinya berpaling, air mata bercucuran melewati wajah yang mungil, mengalir ke lehernya. Ia segera menghapus air matanya. Walaupun ibunda melahirkannya, namun karena kedudukannya rendah, ia tak mempunyai kedudukan dan juga tak dianggap sebagai ibunya di daftar nama kekeluargaan kaisar. Ibu dirinya adalah permaisuri istana Zhang Hoyang, seorang wanita yang tak mempunyai kedudukan mati. Ia pun tak bisa bersedih. Setelah itu, ia dibawa ke istana Zhongyang. Ketiga putra permaisuri sudah dewasa dan telah mendirikan istana masing-masing. Ibunya sudah wafat dan dirinya mendapatkan kesempatan untuk dibesarkan oleh permaisuri. Para Kasim dan wanita-wanita istana yang sebelumnya memandang rendah dirinya segera memberinya selamat.
Mereka berkata bahwa sebelumnya mereka telah melihat bahwa yang mulia adalah naga di antara manusia, gajah yang kaya raya dan mulia. Sekarang keberuntungan telah mendatanginya, benar-benar menggembirakan, sangat pantas untuk disyukuri. Oke teman-teman, untuk part ini kita sudahi dulu, kita lanjutkan lagi part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.